Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, Ekosistem Pesisir, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis kondisi lamun atau sigres di perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Anggota kelompok kami diantaranya saya sendiri, Sinda Dewi Lestari, Elintika Salsabila, Immanuel Eka Widayanto, Doni Rivaldo, Jasmine Anissa Valencia, Muhammad Zulaidi, Sylvia Arsilena, Raden Cinan Lukmanul Hakim, dan Aisyah Safna. Next. Mungkin pendahuluan bisa disampaikan oleh rekan saya, Sylvia, silahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Langsung saja pendahuluan. Pulau Pramuka masuk ke dalam wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terletak di sebelah utara Teluk Jakarta. Lokasinya berada antara 6 derajat 0 menit 40 detik dan 5 derajat 54 menit 40 detik lintang selatan, serta 106 derajat 40 menit 45 detik dan 109 1 menit 19 detik bujur timur. Lamun merupakan ekosistem yang memiliki produktivitas sangat tinggi sebagai habitat bagi beberapa biota laut. Untuk tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kondisi, jenis, komposisi, nilai ekologi, serta fungsi ekosistem lamun di wilayah Pulau Pramuka sebagai rujukan pembangunan dan pengelolaan ekosistem lamun. Oke, lokasi pengambilan sampel dan waktu pengambilan. Lokasi pengambilan sampel itu ditentukan menggunakan purposive random sampling yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu timur, barat, utara, dan selatan. Waktu pengambilan sampel diambil pada tahun 2021. Berikutnya ada metode. Alat yang digunakan untuk pengambilan sampel lamun ini ada snorkel, masker, GPS, kapal, dan transek. Sedangkan bahan yang digunakan ada buku identifikasi, sampel lamun, dan sampel air. Metode yang dipakai, pertama transit dibuat 3 garis yang tegak lurus dengan pantai dan jaraknya 50-100 meter hingga batas bibir. Pengambilan sampel ini dilakukan sebanyak 4 kali ulangan. Sedangkan untuk pengambilan sampel kualitas air dilakukan secara in situ. Setelah semua metode telah dilakukan, datanya dicatat dan diidentifikasi. Ya, kemudian ada hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama ada faktor fisika kimia perairan. Faktor fisika kimia ini diukur pada siang hari dan pagi. Untuk parameter suhu berkisar antara 26,7 hingga 33,1 derajat Celcius. Suhu yang terukur ini termasuk dalam kategori normal karena sesuai Syafri 2018 sama untuk pertumbuhan lampu 24 sampai 30 derajat Celcius. Terus untuk parameter salinitas berkisar 33,3 hingga 35 ppt. Kemudian untuk parameter DO berkisar antara 5,7 mg per liter hingga 12,6 mg per liter. Dan termasuk dalam kondisi baik. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 bahwa nilai oksigen terlarut yang baik di perairan adalah lebih dari 5 mg per liter. Terus untuk parameter pH berkisar antara 7,2 hingga 7,5. Hal ini sesuai PP nomor 22 tahun 2001. Organisme perairan hidup pada kisaran derajat keasaman 7 sampai 8,5. Sehingga untuk parameter pH di Pulau Pramuka itu termasuk ke dalam kategori. Selanjutnya untuk kedalaman berkisar antara 0,4 hingga 1,2. Dan untuk arus berkisar antara 0 sampai 0,25 meter per second. Untuk kecerahannya
pada malam hari sendiri itu 0% karena tidak ada cahaya matahari, dan pada siang hari 100% karena tersinari matahari. Dan untuk tipe substrat yang terdapat di perairan Pulau Pramuka itu ada tipe substrat pasir, berpasir. Oke, selanjutnya ada jenis dan karakter lamun di Pulau Pramuka. Yang pertama ada Enhalus achoroides. Enhalus achoroides mempunyai panjang daun lebih dari 1 meter, helai daun linear sejajar, dan buah berbentuk bulat, ujung daun membulat, dan tumbuh pada substrat berlumpur. Kemudian yang kedua ada Thalesia hemprici. Thalesia hemprici memiliki rizoma beruas-ruas dan tebal. Garis atau bercak coklat pada helaian, daun rizoma tebal sampai 5 mm. Pada umumnya panjang daun mencapai 40 cm dan lebar 0,4 sampai 1 cm dengan helai daun berbentuk pita. Selanjutnya yang ketiga ada Cimodocea cerulata. Lamun ini memiliki rizoma berbentuk silinder dan memiliki panjang 4-25 cm dengan jumlah akar 1-3. Jumlah daun 3-5 dengan panjang 4-15 cm dan lebar 4-6 mm. Tepi daunnya bulat bergerigi, seludang daun berbentuk segitiga, tidak menutup sempurna dan ditemukan di daerah intertidal. Yang keempat ada Halodule uninervis. Lamun ini memiliki daun pipih panjang tapi berukuran kecil. Rizomnya halus dengan bekas daun jelas menghitam dan ujung daun seperti trisula. Biasanya ditemukan pada substrat berpasir dan berlumpur atau di terumbu karang. Yang kelima ada Cimodocea rotundata. Lamun ini memiliki ciri khusus di mana rizomanya berbentuk silinder, tepi daun membulat, tumpul tidak bergerigi, dan seludang daun menutup sempurna. Jumlah daun 3-4, panjang daun 4-15 cm, dan lebar 2-4 mm. Pada helai daun terdapat 7-15 tulang daun, tiap fragmen node 1-4 bunga tidak tampak tumbuh di zona di intertidal. Yang keenam ada Halophila ovalis. Lamun ini memiliki daun oval atau bulat dan panjang antara 1-4 cm. Lebarnya 0,5 sampai 2 cm. Tulang daun berjumlah 8, permukaan daun tidak berambut, berpasangan dengan tangkai pada tiap ruas dan limpang, serta mampu tumbuh sampai kedalaman 25 meter. Yang terakhir ada Spirogonium issetifolium. Lamun ini memiliki ciri khas rizoma antar fragmen 1-5, memiliki daun berbentuk silindris, panjang sekitar daun 16 cm, dengan lebar 1-3 mm. Memiliki bunga jantan dan betina. Lamun ini dapat tumbuh pada substrat berlumpur. Ya, berdasarkan hasil komposisi lamun pada tiap bagian berbeda-beda, pada bagian timur ditemukan 6% Cimodocea rotundata, 80% Thalesia hemprici, dan 14% Enhalus achoroides. Pada bagian selatan ditemukan 2% Halophila ovalis, 1% Cimodocea cerulata, 60% Cimodocea rotundata, dan 37% Thalesia hemprici. Pada bagian utara ditemukan 59% Thalesia hemprici, 4% Enhalus achoroides, 18% Halodule universis, 14% Cimodocea rotundata, dan 5% Halophila ovalis. Sedangkan pada bagian barat ditemukan 55% Thalesia hemprici, 41% Cimodocea rotundata, 3% Halophila ovalis, dan 1% Strigodium issetifolium. Ya, dapat terlihat bahwa lamun jenis Thalesia hemprici ditemukan di keempat lokasi. Hal ini disebabkan oleh pola adaptasi lamun jenis Thalesia hemprici. Hal ini terkuat dengan pendapat bahwa Thalesia hemprici memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dari hempas gelombang karena memiliki bentuk daun yang lebar dan tebal, serta adanya rizom sehingga membuat sistem perakaran menjadi kuat. Ya, selanjutnya. Ya, untuk hasil selanjutnya yaitu indeks ekologi lamun di Pulau Pramuka. Di sini ada 4 stasiun penelitian, yaitu utara, timur, selatan, barat. Dan untuk keseragaman yang paling tinggi ada di angka ada di bagian selatan di angka 100,6
1,0,7. Dan untuk keseragamannya yang paling tinggi juga ada di bagian selatan, yaitu 0,99. Kemudian yang terakhir ada di dominasi. Di dominasi itu paling tinggi ada di bagian selatan juga, yaitu 0,9. Dan untuk yang paling rendah itu untuk keseragaman, untuk keanekaragaman dan keseragaman dominasi itu ada di bagian timur. Ya, terima kasih. Berdasarkan pemaparan dari rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa di Pulau Pramuka ini dapat ditemukan 7 jenis lamun, yaitu Cimodocea rotundata, Cimodocea cerulata, Enhalus acroides, Halodule uninervis, Halopila ovalis, Syringonum isotifolium, dan Thalassia hemprici. Di mana Pulau Pramuka ini memiliki kondisi perairan yang relatif tenang dengan substrat dasar berpasir sehingga lamun dapat tumbuh subur. Lalu untuk nilai ekologi lamun ini bisa dilihat dari nilai keanekaragaman, keseragaman, dan dominansinya, di mana nilai keanekaragaman lamun ini berkisar antara 0,83 sampai 1,07, termasuk dalam kategori rendah sampai sedang. Untuk nilai keseragamannya sendiri itu berkisar antara 0,75 sampai 0,9 yang menandakan bahwa keseragaman jenis lamun pada daerah ini tinggi. Sedangkan untuk nilai dominansi jenis lamun pada Pulau Pramuka ini berkisar antara 0,8 sampai 0,9 yang menunjukkan bahwa komunitas lamun tidak stabil karena adanya jenis lamun yang mendominasi, yaitu jenis Thalassia hemprici. Selanjutnya, lamun memiliki banyak potensi dan fungsi, diantaranya sebagai produktivitas primer perairan, stabilisator dasar perairan, penangkap sedimen, pendaur hara, habitat biota, tempat perlindungan, daerah asuhan, tempat pemijahan, mencari makanan untuk biota. Mungkin sekian presentasi dari kelompok ekosistem pesisir A. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dari kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.